Kang Alfian, gimana? Udah aman belum besarnya? Aman ya segede gini ya? Waduh, ini baru 25 tusuk aja, sudah lumayan repot ya ngebakarnya. Sate Maranggi ini akan dicampurkan dengan oncom. Kita coba campurkan ya. Berbicara mengenai kuliner Jawa Barat memang tidak ada habisnya. Salah satunya adalah sajian yang terkenal, sate Maranggi. Dikenal dan berkembang di Purwakarta, olahan daging sapi ini kini juga dapat dijumpai di kawasan Cianjur dengan ciri khasnya sendiri. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu rumah produksi dari pembuatan sate Maranggi khas Cianjur, Mak Nunung yang ada di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Kita lihat ke sini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah mulai membuat sate ini. Assalamualaikum. Salam. Teh Anggi ya, betul ya? Teh, saya datang jauh-jauh dari Bandung pengen bikin sate Maranggi, boleh ikutan nggak? Boleh, ayo bareng-bareng. Boleh Teh ya? Iya. Susah nggak bikinnya? Gampang banget. Gampang banget. Sudah dapat izin dari yang punya, kita akan sama-sama membuat sate Maranggi khas Cianjur selengkapnya dalam Sehari Menjadi. Kedai sate Maranggi yang saya kunjungi ini sudah ada sejak 1981. Proses pembuatan sate sudah dimulai pada pukul 7 pagi. Dari sekitar 40 kg daging sapi yang diolah setiap hari, saya kali ini akan mengolah sekitar 10 kg daging sapi segar. Satu persatu bagian daging sapi dipotong-potong dengan ukuran kecil. Salah satu pemilik kedai, Teh Anggi, mengatakan pemilihan daging sangatlah penting untuk menghasilkan sate yang empuk. Khas dalam, kalau enggak lamu siap. Kenapa tuh? Kenapa alasannya memilih itu? Karena dagingnya lebih empuk dibanding daging yang lain ya. Oh. Karena serat uratnya lebih sedikit. Dibanding yang lain. 10 kg daging sapi yang dipotong biasanya akan menghasilkan sekitar 800 tusuk sate. Dalam sehari, kedai ini mampu menghasilkan lebih dari 3.000 tusuk sate. Wah, jumlahnya lebih banyak pada akhir pekan atau hari libur. Ya, karena ini agak tricky kalau kita bandingkan dengan sate Maranggi khas Purwakarta. Teh Anggi, ukurannya kan cukup besar ya. Tapi kalau di sini kecil-kecil seperti ini. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil sebenarnya. Iya. Tujuannya biar? Tujuannya biar enggak keras. Nggak kalau keras. waktu dibakar. Oke, dan juga biar bumbu si marinasinya makin meresap Meresap, gitu. ya, Jadi betul. kerasa ya. Nah, daging sapi sudah seluruhnya terpotong. Proses berikutnya adalah pemberian bumbu atau marinasi. Bumbu marinasi terdiri atas gula aren, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Bumbu marinasi selanjutnya diaduk secara merata lalu dicampurkan dengan potongan daging dan diaduk secara manual dengan tangan. Ada teknik tertentu agar bumbu meresap sempurna ke dalam potongan daging. Nanti ada proses pendiaman dari marinasi ini sekitar 15 menitan. Iya. Nanti akan muncul air ya Teh ya. Air itu datangnya dari si dagingnya, bukan dari si bumbu. Karena tadi kita dari gula juga ya. Karena tadi kita nggak masukin air sama sekali, tapi nanti akan berair ya. Sehingga itu akan menambah cita rasa dari sate Marangginya. Duh, saya udah nggak sabar nih pengen bakar-bakar. Sabar ya Teh ya. Setelah bumbu dipastikan meresap, baru proses penusukan daging bisa dilakukan. Kang Alfia mengajari saya cara menusuk sate. Satu tusuk sate terdiri atas 3 potongan daging. Agar prosesnya lebih cepat, proses mengolah 10 kg daging biasanya dilakukan oleh 2 hingga 3 orang. Ada 2 tipe ya. Jadi ada yang daging kemudian ini apa namanya Kang? Lemaknya. Ada juga yang full daging seperti ini. Jadi ada 2 pilihan bagi para penikmatnya, mau yang full daging atau ada yang lemaknya. Harganya juga beda ya? Beda. Nanti di akhir kita kasih tahu ya. Kita lanjut dulu. Semua daging sudah ditusuk menjadi sate. Saya diminta untuk mengerjakan hal lain. Jika di Purwakarta, sate Maranggi disajikan dengan sambal kecap. Di Cianjur, sate Maranggi disajikan dengan sambal oncom. Wah. Kali ini saya juga akan membuat sambal oncom yang menjadi ciri khasnya. Pertama, kita siapkan dulu bahan utamanya, yaitu oncom. Oncom ukuran besar dipotong menjadi beberapa bagian kecil, lalu dihancurkan menggunakan tangan. Dalam sehari, biasanya dibutuhkan 2 gulungan oncom berukuran besar untuk membuat sambal.
Nah, ini oncomnya tuh berbeda dengan oncom biasanya. Kalau misalkan katakanlah di Bandung biasanya menggunakan ampas tempe, tetapi kalau di sini pakai ampas tahu. pakai ampas tahu. Oncom yang sudah hancur dimasukkan ke dalam wadah khusus yang sudah berisi air bersih. Selanjutnya akan diberi aneka rempah seperti bawang, kencur, dan rempah-rempah lain yang sudah halus. Proses pembuatan sambal oncom terbilang cukup mudah dan sederhana. Campuran oncom dan aneka rempah lalu diaduk dan dimasak dengan api sedang. Proses pengolahan sambal oncom tidak lama, 20 menit saja. Agar matang sempurna, olahan sambal ini diaduk secara berkala. Kalau sudah mendidih, tandanya oncom sudah siap disajikan. Lanjut kita kerjakan hal lain. Ketan bakar jadi keunikan lain saat menikmati sate Marangi di Cianjur. Ya, ketan bakar di sini disajikan sebagai pengganti nasi putih di penjual sate Marangi kebanyakan. Di rumah produksi ini, ketan bakar juga dibuat sendiri menggunakan beras ketan. Saya pun mulai menyiapkan beras ketan yang akan diolah. Nah, ini beras ketan yang akan kita siapkan. Jadi dalam satu hari, sate Marangi Manunung ini bisa membuat lebih dari 12 kilo untuk kemudian memenuhi kebutuhan dari para pelanggannya. Nah, ini udah 4 kilo pertama ini ya. 4 kilo pertama kita akan coba olah untuk nanti dijadikan sebagai beras ketan pendamping dari sate Marangi. Yuk. Proses pembuatan ketan cukup sederhana. Beras ketan sebelumnya masuk ke proses pencucian. Proses ini penting agar kualitasnya baik. Butuh waktu 5-10 menit untuk mencuci beras ketan agar bersih sempurna. Setelah dipastikan bersih, beras ketan selanjutnya dipindahkan ke wadah khusus. Lalu diberi bumbu dan juga minyak sebelum akhirnya direbus selama 15 menit. Setelah proses perebusan, beras ketan akan dikukus. Beras ketan berikutnya dipindahkan ke wadah besar dan diratakan. Untuk mendapatkan hasil sempurna, proses pengukusan dilakukan selama 1 jam. Setelah itu baru ketan bisa diproses. Berikutnya ketan akan dicetak sedikit demi sedikit, dipindahkan ke wadah berbentuk persegi panjang untuk dicetak. Setelah itu ketan disimpan di atas plastik. Sebelum dipotong, ketan harus didinginkan terlebih dahulu sekitar 10 hingga 15 menit. Setelah dingin, ketan dipotong menjadi bentuk kotak-kotak, lalu siap dibakar. Huhuhu. Sate sudah siap, sambal oncom juga sudah ready, lengkap dengan ketannya. Saatnya kita meluncur ke kedai untuk mulai berjualan. Ini dia nih lokasi berjualan sate Marangginya, berada di pusat kota Cianjur. Kedai sate Marangi ini tidak pernah sepi pelanggan, terutama saat akhir pekan atau musim liburan. Nah, saya sama Kang Ian sekarang sudah ada di kedai dari penjualan sate Marangi. Ada di jalan apa nih, Kang? Jalan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itu dia di kawasan kota Cianjur. Jadi semuanya udah siap, mulai dari sate, kemudian ketan, sama sambal oncom yang sudah kita buat sama-sama tadi sudah ada di sini. Jadi kita tinggal nunggu pelanggan untuk kita nanti lihat ya gimana mereka menikmati sate yang sudah ada sejak tahun 1981 ini. Kang, lanjut Kang. Satu persatu pelanggan sudah mulai datang. Saya mencoba membantu Kang Alfian untuk membakar sate. Wah, lumayan panas ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba geber terus. Hehehe. Waduh, ini baru 25 tusuk aja, sudah lumayan repot ya ngebakarnya. Bisa dibayangin kalau misalkan lagi akhir pekan, hari-hari besar, ini bisa dalam satu kali itu bisa puluhan mungkin ya Teh ya? Ininya panggangannya ada 2. Panggangannya ada 2, waduh. Sudah buka sejak 1981, warung sate Maranggi kini dikelola oleh generasi kedua dan ketiga. Sejak awal berdiri, semua resep dan teknik pengolahan sama sekali tidak berubah. Kebanyakan pelanggan berasal dari Jakarta dan juga Bandung. Kang, dalam sehari bisa habis berapa nih, terutama di hari-hari besar atau ketika libur-libur panjang gitu? Paling hitungnya di kilo. Di kilo. Kalau sehari, kalau dari pagi sampai malam sampai 30-40 kilo. Ada hari-hari biasa itu? Hari-hari liburan. Liburan. Nah, kalau hari-hari biasa paling 20-25. Oh, berarti lebih dari 30 kilo ya yang habis ya, waduh.
Kalau tusukannya nggak pernah ngitung ya. Pernah. Nah, kita lihat pelanggannya sepertinya sangat menikmati satenya ya. Yuk, kita coba aja ngobrol sebentar. Gimana sih rasanya? Rasanya sudah khas dan enak banget. Biasa makan cemburu udah bertahun-tahun juga makan di sini. Pasti kalau datang ke sini nyempetin makan di sini. Tidak mau ketinggalan, saya juga mau coba. Saya pesan sate full daging dan sate dengan lemak. Tentu dengan sambal oncom dan ketan bakar. Yeay, yuk kita coba. Nah ini dari tadi yang bikin saya penasaran ketika proses pembuatan adalah bagaimana ketika sate Parangginya ini akan dicampurkan dengan oncom. Kita coba campurkan ya, seperti ini. Nah, kita coba. Yang jelas, ini rasanya unik ya. Karena baru pertama kali bagi saya menikmati sate Maranggi menggunakan oncom. Karena biasanya kan kalau di Purwakarta, katakanlah, dia kan menggunakan potongan tomat, kemudian cabai dan juga kecap. Jadi ada rasa-rasa yang berbeda dan juga unik, dan ini bisa menjadi rekomendasi kalau Anda ke Cianjur. Ya nggak? Enak nggak? Enak banget ya? Sampai suka dia. Eits, tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati sate Maranggi dengan nasi masih bisa. Warung nasi ini juga menyediakan nasi kuning sebagai pendamping sate. For your info, harga sate di sini dibanderol Rp2.800 per tusuk untuk sate lemak, sementara Rp3.000 untuk sate Maranggi full daging. Kiki Haryadi, Rusma Rusmana, Cianjur, Jawa Barat.